Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk boleh dong kasih salam kepada 5 orang, lihat mukanya bilang kamu tambah awet muda aja. Lihat mukanya bilang kamu tambah awet muda aja. Amin. Ya, kasih salam kepada 5 orang ya. Berfellowship sebentar, percaya. Allah kita Allah yang baik. Amin. Yang awet muda silakan duduk kembali, puji Tuhan. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita tentang satu hal yang saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sudah melakukannya. Atau juga yang mungkin sudah mulai kurang melakukannya. Karena apa? Karena hari-hari ini ada banyak tantangan kesulitan yang akhirnya membuat kita mulai agak sedikit mengurangi yang namanya bergaul dengan Allah. Nah, Tuhan mau ingatkan kembali saudara ya. Kita mau bersama-sama membuka dalam kisah Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 ini diberitahulah kepada kita oleh firman Allah ada seorang yang namanya Nuh. Nah, Nuh ini dia bergaul dengan Allah. Terjemahan bahasa Alkitab bahasa Inggris dikatakan walk with God, berjalan bersama Allah ya. Kita akan sama-sama membaca lebih dulu saudara ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya senang kalau kita bisa baca Alkitab bersama di tempat ini. Karena ketika kita membaca Alkitab bersama dan baca dengan suara, itu yang akan menumbuhkan iman kita. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Kenapa? Bukan penglihatan. Bukankah kita baca Alkitab pakai mata? Saudara tahu mata itu kadangkala waktu kita baca Alkitab, koma titik itu bisa terlewat. Terkadang kata-kata kunci seperti kata tetapi, sebab itu dan seterusnya itu terlewat saudara. Padahal itu adalah kata-kata yang penting, kata kunci dari kalimat dari firman Tuhan itu. Nah, oleh karena itu kita akan baca sama-sama. Saudara tidak usah pakai mikrofon kalau saudara nanti di rumah, tapi cukup saudara bisa baca dan telingamu bisa mendengar. Yang mengerti katakan amin. Sebab kalau saudara di rumah pakai mikrofon kayak begini, saingan sama yang seberang, ya kan? Oke, kita baca sama-sama saudara ya. Kejadian pasal 6 ayat 9. Yang siap baca bilang amin. Kita baca 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Dan Nuh bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Mungkin saudara bertanya, apa bedanya doa dengan bergaul dengan Allah? Saudara, doa adalah sebuah konsep. Doa adalah satu prinsip yang Allah seberangkan untuk kita. Doa itu sebenarnya memiliki pengertian, kita bicara dengan Allah, Allah bicara dengan kita. Itu bicara tentang komunikasi antara Allah dan manusia, antara manusia dengan Allah. Itu bicara doa. Nah, saudara tahu doa Allah di dalam Yesus tidak pernah mengajarkan jam-jam berapa saja saudara berdoa. Jadi dengan kata lain saudara, konsep doa itu pelaksanaannya adalah saat kita bergaul dengan Allah. Konsepnya doa tapi pelaksanaannya dengan cara kita bergaul dengan Allah. Jadi dengan kata lain saudara, doa itu bukan hanya saudara lakukan pagi atau dan malam dan tambahannya makan 3 kali. Sebab ada banyak orang Kristen ketika pendetanya bicara tentang doa, dia bilang begini, oke deh kalau gitu saya akan tambah doa saya. Tambah doa dengan cara apa? Dia tambah makan. Pagi doa saat teduh, malam doa sebelum tidur. 3 kali makan, 3 kali doa, karena dia mau tambah jam doa, berarti dia makannya bisa 4 sampai 5 kali. Lihat teman kiri kananmu bilang, bukan gitu tahu, amin. Tapi banyak kali berpikir begitu saudara, karena tambah doa, tambah makan. Tapi saudaraku, ada juga orang berkata begini, gimana Pak, saya mau sekali untuk bisa berdoa dengan Allah dengan waktu yang lebih lama, lebih panjang. Nah, orang Kristen seperti ini punya niat yang baik, tetapi dia harus mengerti bahwa untuk kita bisa lebih banyak berdoa kepada Allah, kita harus melaksanakannya dengan satu prinsip, bergaul dengan Allah. Yang namanya bergaul dengan Allah tentu seperti kita bergaul dengan istri kita atau suami kita atau anak kita. Saudara kalau di mobil bersama istri, bersama suami, bersama anak, apakah saudara berdiam diri?
Saya percaya tidak. Pasti suami istri dan anak pasti ngobrol, berfellowship di mobil. Yang tahu katakan amin. Nah biasa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang dinamanya bergaul dengan Allah. Itu yang namanya komunikasi antara kita dengan suami, dengan anak, dengan istri. Nah itu yang menjadi praktek dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus bergaul dengan Allah? Alasan pertama, karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah hubungan, katakan hubungan. Jadi di dalam Alkitab banyak dicatat hubungan, prinsip hubungan ini digambarkan seperti seorang anak dengan bapak, bapak dengan anak, domba dengan gembala, gembala dengan domba, pokok anggur dan ranting-rantingnya, dan juga guru dengan murid. Itu prinsipnya hubungan, bukan agama. Makanya Yesus tidak mengajarkan jam berapa saja saudara bisa berdoa dan harus berdoa. Yesus tidak mengajarkan jam-jam berapa kita harus berdoa. Yesus memberikan kebebasan kepada kita. Dengan satu prinsip, kita bergaul dengan dia. Nah kalau kita bisa bergaul dengan dia, saudara, maka saya percaya kita bisa berdoa kepada Allah lebih dari 1 jam satu hari. Bisa lebih dari 2 jam satu hari. Bisa lebih dari 8 jam satu hari. Contoh yang gampang, saudara macet di Jakarta 2 jam. Saudara bisa pakai waktu itu untuk bergaul dengan Allah. Berarti saudara sudah selesaikan bergaul dengan Allah 2 jam. Kalau saudara pulang lagi 2 jam, saudara bisa 4 jam sehari saudara bergaul dengan Allah. Di mana saja saudara bisa pakai waktu untuk bergaul dengan Allah. Di motor, di mobil, bisa. Saudara mungkin berkata, gimana Pak, saya kan kalau berdoa mesti tutup mata. Saudaraku, saudara jangan berpikir bahwa kalau saudara doa dengan tutup mata, saudara lebih hebat. Tidak. Alkitab katakan Allah hanya melihat hati. Jadi doa tuh gak usah tutup mata, buka mata. Tapi kalau di gereja lebih baik tutup mata. Kenapa? Karena di gereja ketika saudara berdoa bergumul untuk sebuah persoalan hidup saudara. Saudara sementara lagi menangis, lagi hancur hati. Saudara lihat ke kiri ke kanan ada orang yang sambil doa sambil garuk kepala, garuk pantat. Akhirnya saudara tertawa. Akhirnya saudara gak kusuk lagi. Yang ngerti katakan amin. Jadi saudaraku di gereja kita tutup mata. Tapi kalau di jalan sementara saudara naik motor, saudara lagi nyupir mobil, saudara jangan berpikir mentang-mentang saudara orang GBI dari Kuningan City, saudara harus rohani banget. Saudara naik motor dan berdoa dengan tutup mata, angkat tangan lagi. Masuk rumah sakit loh saudara. Gak usah sampai begitu ekstrim, amin. Kasih tahu teman kiri kananmu yang normal-normal aja lah, amin. Nah sekarang pertanyaan, kalau saudara ngobrol dengan suami, dengan istri, orang tua dengan anak, apa saat saudara ngobrol saudara tutup mata? Itu welling doang saudara. Karena memang mata saya nggak lihat, ya kan? Jadi saudaraku, kita harus memahami ini. Prinsip kekristenan adalah hubungan, bukan agama. Amin. Karena kita bukan menjalankan sebuah liturgi, kita tidak menjalankan satu ritual, tapi kita melakukan satu hubungan dengan Allah sebagai Bapa, kita sebagai anak. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus bergaul dengan Allah? Karena kita anak. Normal dong anak ngobrol sama bapak. Amin. Nggak normal kalau anak ngobrol sama bapak tetangga. Amin. Jadi kita bergaul dengan Allah itu seperti bapak dengan anak. Dan bukan memang seperti memang kita memang harus melakukannya itu. Kita yang percaya dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi bahwa kita ini adalah anak. Dan anak itu pewaris kerajaan sorga. Amin. Dan Yesus dalam doa Bapa kami, dia bilang apa? Bapa kami yang di sorga. Dia ngajarin kita untuk kita menyebut Allah sebagai Bapa. Jadi hubungan antara Bapa dan anak itulah yang namanya sebuah pergaulan. Kalau seorang bapak atau seorang ibu, ya anaknya bilang sama mereka, mama papa kalau mau ngomong sama saya besok pagi ya, pagi-pagi 5 menit, sebelum makan 1 menit, malam mau tidur 5 menit, sisanya sorry saya nggak bisa ngobrol lagi. Perasaan bapak ibu dengan anak seperti ini gimana? Jengkelnya minta ampun. Saya pernah jalan sama satu teman. Ada satu ibu, mungkin dia lagi marah banget gitu ya, emosinya tinggi banget. Dia bilang begini, kalau lu masih kecil gua telan lagi lu. Saya tanya sama teman saya, mulut maknya segede apa itu? Bisa nelen anak lagi. Saking jengkelnya saudara ya.
Nah saya percaya saudara sebagai seorang bapak, seorang ibu, saudara sebagai orang tua, saudara kalau lihat anaknya membatasi hubunganmu dengan dia, aduh dia rasanya sedih sekali saudara ya. Tapi kalau dia punya waktu yang banyak untuk bergaul dengan kita, dia banyak share, dia banyak cerita tentang kesulitan hidupnya, tantangannya, ya apa yang membuat dia susah di sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Orang tua akan sangat senang, sangat bangga saudara ya. Bahkan berharap anak itu akan terus bisa bercerita dengan terus terang. Nah orang tua kita kepingin seperti itu. Kita sebagai orang tua, kita harapkan anak kita seperti itu. Pernahkah kita juga berpikir Allah Bapa juga kepingin anaknya seperti itu? Bergaul dengan Allah. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak saya mau bergaul dengan Allah? Saya mau. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bergaul dengan Allah akan membuat kita kenal siapa Allah. Dengan kita memiliki prinsip ini, kita dapat membangun sikap untuk bergairah dalam bergaul dengan Allah. Kalau kita lihat di dalam ayat 13, dalam Kejadian pasal yang ke-6 tadi. Ayat 13, kita mau baca sama-sama saudara ya. Ayat 13 dari Kejadian pasal 6. Yang siap baca bilang amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri Allah berfirman kepada siapa? Nuh. Padahal di lingkungan Nuh juga ada istri, ada 3 anaknya, Sam, Ham, dan Yafet, dan ketiga menantunya. Tapi Allah berfirman kepada Nuh. Kenapa? Karena Alkitab mencatat Nuh yang bergaul dengan Allah. Allah berfirman. Allah menceritakan segala rencananya ke depan. Saudara tahu enggak? Saat Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, itu kira-kira umur Nuh kurang lebih 500-an. Jadi kurang lebih bahtera itu dibuat dari awal Allah bicara kepada Nuh sampai terjadinya atau selesainya bahtera itu kurang lebih 100 tahun. Allah bicara 100 tahun sebelum kejadian air bah turun. Kepada Nuh 100 tahun ke depan Allah sudah kasih tahu bahwa aku akan memusnahkan dan mengakhiri makhluk di bumi ini. Allah berbicara kepada Nuh. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak anak Tuhan tidak kenal suara Tuhan? Karena mereka berdoa enggak? Berdoa. Tapi karena kesibukan mereka tidak berdialog dengan Tuhan. Konsep doa yang mereka kerjakan hanya mereka berdoa dan mereka tidak mau mendengar apa Allah mau berbicara pada kita. Banyak kali bicara pada Allah tapi kita tidak pernah mengizinkan Allah bicara dengan kita. Ini yang banyak kali hubungan sebagai prinsip kekristenan berubah menjadi agama sebagai prinsip kekristenan. Wah kalau saya nggak doa pagi kayaknya nggak enak nih. Saya mesti saat teduh. Saat teduh juga aduh kepanjangan banget nih. Udah terlambat berangkatnya nih. Bisa macet nih. Akhirnya tau nggak? Biasa baca 1 pasal akhirnya baca 1 ayat. Pas dibaca ayatnya itu adalah Yudas Iskariot mati bunuh diri. Aduh kok ayatnya gini keras, ekstrim banget nih. Apa maksud Tuhan hari ini kok bicara Yudas Iskariot mati bunuh diri? Ya kan gitu. Atau saudara pakai kartu-kartu ayat yang kayak itu, kayak tips-tips gitu kan. Yang kartu nama gitu. Saudara baca hari ini, oh bagus banget. Saudara tahu nggak? Orang menjual ayat-ayat dalam bentuk kartu-kartu itu tentunya ayat-ayat yang sudah bagus dan bisa menghibur hati kita. Nggak pernah ada ayat bawalah perpuluhanmu. Nggak ada, nggak laku itu kartunya. Lihat teman kiri kananmu yang bikin kartu bilang masih normal. Amin. Nggak ada itu teguran, nggak ada perintah saudara. Tapi ketika kita bergaul dengan Allah, kita berbicara kepada Dia, Dia juga akan berbicara kepada kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dan kita menjadi orang yang berhasil. Amin. Tuhan bisa bicara saudara.
Jangan saudara berpikir Tuhan hanya bisa bicara pada pendeta. Tidak, Tuhan bisa bicara kepada saudara sebagai anak. Pendeta itu hanya status jabatan. Tapi status saya sebagai pendeta di muka bumi. Tapi saya juga adalah anak Tuhan. Karena saya diselamatkan oleh darah Yesus. Jadi kita ini semua sama. Lihat teman kiri kananmu bilang, kamu anak Tuhan. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, dulu anak monyet. Amin. Kita harus memahami ini. Kita semua anak Tuhan, saudara. Jadi Allah sebagai Bapa mau berbicara kepada anaknya. Jadi jangan kita sebagai anak hanya mau berbicara kepada Bapa. Giliran Bapa mau berbicara, kita langsung bilang terima kasih Tuhan, haleluya, dalam nama Yesus, amin. Terus kita bilang lagi, Allah kan maha tahu, aku kalau kelamaan nih doa bisa macet jalanan, aku bisa diomelin sama bos dan seterusnya. Tapi kalau kita memiliki satu prinsip, saya bergaul dengan Allah. Saya percaya saudara, di rumah saudara bisa saat teduh, baca Alkitab dan doa. Di mobil saudara bisa lanjut bicara dengan Allah. Amin. Dan ketika kita bicara dengan Allah, maka Allah bicara sama kita. Maka Allah akan menceritakan segala sesuatu yang akan terjadi pada hari depan kita yang belum kita tahu. Amin. Yang kedua saudara, orang yang bergaul dengan Allah saudara akan mengalami terobosan, akan mengalami peningkatan di dalam promosi oleh Allah. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bagian A-nya saja. Buatlah bagimu sebuah batra. Saudara tahu Nuh ini adalah petani anggur. Dia seorang petani. Saya percaya dia tidak sekolah lulusan arsitek untuk membuat sebuah kapal. Tapi kalau saudara lihat bagaimana Allah mengangkat derajat, martabat, prestasi Nuh yang sederhana menjadi seorang yang sangat luar biasa. Allah juga bisa mengangkat prestasi kehidupan saudara, promosi kehidupan saudara, promosi bisnis saudara saat saudara bergaul dengan Allah. Saya percaya ketika kita bergaul dengan Allah, Allah akan kasih kita ide. Ketika kita bergaul dengan Allah, Allah akan memberikan kita kreativitas, terobosan. Allah akan membawa kita naik dan gak pernah turun seperti janjinya. Kita jadi kepala dan bukan ekor. Yang mau katakan amin. Kita harus bergaul dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Bergaul dengan Allah ini penting. Sehingga kita akan alami promosi dari Allah, alami terobosan dari Allah. Saya percaya Nuh tidak pernah berpikir dia akan jadi seorang yang bisa membuat bahtera. Tapi di saat dia berumur kira-kira 500-an, Allah bicara supaya dia bisa membuat sebuah bahtera. Dari 0 sampai 500, dia hanya sebagai petani anggur. Tapi 100 tahun kemudian, atau 500 sampai tahun ke-600, dia menjadi seorang yang bisa membuat bahtera. Apa yang saudara sedang impikan hari ini? Saya percaya, saudara tidak usah takut gagal. Ketika kau bergaul dengan Allah, Allah akan tuntun saudara untuk mencapai impian-impian itu. Amin. Amin. Saya punya pengalaman saudara ya. Saya lulus sekolah teologi itu tahun 88 dengan gelar diploma. 85-88. Saya hanya punya impian, saya hanya punya cita-cita, ya kurang lebih 29 tahun yang lalu, untuk melayani gereja-gereja di Indonesia. Di Indonesia. Khususnya di Jawa lah gitu, konsepnya di Jawa, pemikirannya hanya di Jawa. Tapi Tuhan bawa saya keliling Indonesia. Sampai seringkali saudara, kalau saya ada di Papua, di Manado, di Ambon begitu ya, tengah malam terbangun, ya mendusin begitu, terkadang saya kaget. Karena apa? Ranjangnya kan beda. Saya mulai berpikir, aku ada di mana nih? Baru saya ingat, oh aku ada di Ambon, aku ada di Manado, kadang-kala aku ada di Papua. Kemarin saya baru dari Surabaya minggu lalu. Bulan depan saya akan ada di daerah Pangkal Pinang, Bangka, daerah Tobuali. September saya akan ada di Lampung. Dan seterusnya. Itu seperti mimpi, saudara. Saya kenal daerah-daerah itu kan hanya di pelajaran geografi dulu waktu masih sekolah. Tapi kok saya ada di situ?
Mulai saya berpikir. Dan saudara tahu, November kemarin saya pergi ke Amerika. Itu tidak pernah ada dalam pikiran saya, tidak pernah ada dalam cita-cita saya, tidak pernah ada dalam mimpi saya. Ke Malaysia saja udah bangga banget kan gitu. Udah bilang sama tetangga, gue mau ke Malaysia nih. Ya kan? Ke Singapura, gue mau ke Singapura nih. Ya kan? Mau ke Sentosa Island. Ngapain lo di situ? Ya pokoknya nginjek aja di situ. Di foto-foto supaya orang lihat saya sudah pergi ke sana kan gitu. Padahal saya juga nggak lihat apa-apa di situ ya kan. Orang tanya sama saya, lu ke Malaysia ngapain lo? Mau lihat apa di situ? Nggak lihat apa-apa. Pas pulang dari situ ditanya, gimana keadaan Malaysia? Sama aja, sama apanya? Gelapnya. Orang gue juga nggak lihat itu. Cuman daerah Genting itu agak adem-adem gitu aja. Sungai Wong, waduh bisa adu pantat di situ. Karena apa? Banyak orang belanja kan sempit-sempitan gitu kan. Ya cuman begitu doang. Tapi November kemarin saya diundang ke Amerika. Ini kan di luar dari semua yang saya pikirkan, impikan, cita-citakan. Nggak ada itu di dalam otak saya dan hati saya. Dan saya percaya seperti Nuh alami itu. Dari seorang petani menjadi seorang pembuat batera. Seorang willing yang dari cita-cita hanya punya cita-cita untuk Indonesia. Tapi kemudian bisa dibawa ke Amerika. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bisa melakukan yang tidak pernah kau impikan. Tidak pernah kau cita-citakan. Tidak pernah ada dalam pikiranmu. Kuncinya, kita harus bergaul. Tuhan akan angkat engkau lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan, saudara. Amin. Amin. Kau bisa mencapai keberhasilan lebih daripada apa yang kau pernah rencanakan dalam hidup ini. Tuhan bisa lakukan mujizat sebab bagi Dia tidak ada yang Yang penting kita bergaul, Bapak Ibu. Bergaul. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun sikap bergaul ini? Yang pertama tadi, kita akan mengenal Allah. Yang kedua, kita akan dipromosi oleh Allah. Yang ketiga, ketika kita bergaul dengan Allah, keluarga kita diberkati. Ayat 18. Kejadian pasal 6 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 18. Yang siap baca katakan amin. Kejadian 6, 18. 2, 3. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian dan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan ada 3 kali kata engkau. Karena Nuh, istri, ketiga anak, ketiga menantunya diberkati. Saya juga bisa percaya Tuhan juga bisa bicara kepadamu. Karena engkau maka keluargamu diberkati. Karena engkau usahamu diberkati. Karena engkau suamimu diberkati. Karena engkau anak mantumu diberkati. Lihat, karena Nuh anak mantu diberkati. Dan ketika saya mempelajari silsilah saudara ya. Silsilah dari Nuh ini. Nuh masih hidup sampai zaman Abraham. Dari Nuh sampai zaman Abraham itu kurang lebih ada 10 generasi. Jadi ada satu tafsiran mengatakan Nuh masih hidup 50 tahun di zaman Abraham. Makanya nggak heran Abraham yang hidup di daerah satu negeri yang penuh penyembahan berhala, tapi Nuh bisa mengenal suara Allah. Untuk meninggalkan daerah Ur Kasdim itu ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Nuh hidup 50 tahun di zaman Abraham. Nuh, karena dia bergaul dengan Allah, 10 generasi diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau bergaul dengan Allah? Saya percaya saat kau bergaul dengan Allah, anak, mantu, cucu diberkati Tuhan. Daud dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Jadi sepanjang perjalanan hidup Daud, dia berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Karena engkau, karena Nuh, maka seluruh generasi diberkati. Karena engkau, maka keturunan-keturunanmu diberkati. Amin. Yusuf ketika dia tinggal di rumah Potifar.
Alkitab katakan karena Yusuf, Potifar hidupnya diberkati Tuhan. Padahal Potifar orang Mesir. Potifar orang Mesir. Tapi ladangnya, hartanya semakin bertambah-tambah. Karena apa? Karena Yusuf ada di rumah Potifar. Saya percaya karena engkau bergaul dengan Allah. Di mana engkau bekerja hari ini, perusahaan itu diberkati Tuhan. Karena engkau, maka kampus di mana engkau kuliah diberkati Tuhan. Karena engkau, maka lingkungan di mana engkau tinggal diberkati Tuhan. Amin. Karena engkau, maka keluargamu diberkati Tuhan. Karena engkau, maka suami atau istri atau anak atau mantu yang bekerja, bisnisnya diberkati Tuhan. Ini kunci dari keberhasilan saudara. Nggak sulit. Bergaul dengan Allah, hidup diberkati. Berikut, yang keempat. Yang keempat, ayat 21. Nah ini menarik sekali saudara, ayat 21. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 21, kalau saudara sudah dapat, mari kita akan baca sama-sama saudara ya. Ayat yang ke-21, yang siap baca bilang amin. 2, 3. Kita bisa lihat air bah itu turun dan air bah itu kering. Tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa. Kalau ini saudara catat aja ya. Tanggal Kejadian pasal 7 ayat 11 dan 12 itu mencatat bahwa air bah itu mulai turun tanggal 17 bulan 2. Jadi besok nih kira-kira nih. Udah lewat ya. Februari tanggal 17. Nuh umurnya 600. Kemudian kalau Bapak Ibu membaca dalam Kejadian pasal 8 ayat 13 dan 14, umur Nuh 601, berarti 1 tahun kemudian, tanggal 27 bulan 2. Nuh mulai melepas merpati untuk mengecek apakah air sudah kering sekali. Rupanya belum. 1 bulan kemudian baru air kering sekali. Berarti tanggal 27 bulan Maret. Umur Nuh 601, kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Air bah itu menutupi bumi dan Nuh ada di atas Bahtera bersama dengan keluarganya. Dan binatang-binatang itu. Nah kita bisa lihat faktanya kan ada catatannya dari Alkitab. Tapi saudara bayangkan kalau saudara posisinya waktu itu seperti Nuh. Dan saudara dapat perintah dari Tuhan seperti ayat yang ke-21 ini. Ya kan? Di situ dikatakan dan engkau bawalah bagimu apa? Segala apa yang dapat dimakan. Berapa tahun Tuhan? Tuhan gak sebut. Kemudian yang repot lagi dia bilang kumpulkanlah itu padamu apa yang dapat dimakan untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Mereka ini siapa? Binatang. Bukankah itu sebuah kesulitan? Tuhan gak kasih tahu tahun berapa, berapa hari. Pokoknya Tuhan bilang, no, kumpulkan makanan bagimu, kumpulkan juga makanan bagi mereka. Coba saudara bayangin kalau dirimu seperti Nuh yang hidup pada zaman itu. Botak gak lo? Ya kan? Tapi saya melihatnya lain saudara. Saya dapat mencatatnya dan saya katakan setiap hari sebenarnya kita hidup dengan mujizat Tuhan. Amin. Kita nggak tahu hari esok kita. Kita nggak tahu bagaimana keadaan hari esok kita. Sama seperti Nuh ketika dia ada di Bahtera. Pintu Bahtera ditutup oleh Allah. Dia nggak bisa buka lagi. Kemudian mulai hujan turun 40 hari 40 malam. Mulai Bahtera itu terangkat perlahan-lahan di atas air. Kemudian mulailah Bahtera itu mulai dibawa ke kiri ke kanan sesuai dengan tiupan angin. Dan tidak ada tujuan kemana-kemana. Kalau kita dari Jakarta bisa tujuan ke Papua misalnya. Kalau ini dia hanya hidup di atas kapal begitu. Dia sudah siapkan makanan secukupnya. Secukupnya itu berapa? Berapa dus mie instan yang harus dibawa?
Berapa kilo daging yang harus dibawa untuk makanan macan, makanan singa. Nuh nggak mungkin korbankan kambing yang ada di Batra untuk makanan singa. Kenapa? Kambingnya cuma sepasang. Kalau dimakan habis itu. Nanti Tuhan juga marah. Bagaimana nih? Berarti mengganggu keturunan kambing. Lihat teman kiri kananmu bilang jangan banyak makan daging kambing. Ya kan? Kan begitu pemikiran kita saudara ya. Tapi orang yang bergaul dengan Allah, dia tidak pernah meragukan untuk kehidupannya. Karena apa? Setiap hari dia percaya ada mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Ini yang harus kita pahami saudara. Orang yang bergaul dengan Allah, dia tidak takut dan dia tidak pernah berpikir. Dia harus menghadapi dan harus makan apa dan seterusnya. Anak kita kan begitu juga. Anak saya 5 tahun. Dia gak pernah berpikir tuh besok makan apa. Bapaknya itu yang mikir. Ya kan? Lihat bapak-bapak yang palanya botak di depan. Tuh mikirin anak sama istri besok makan apa. Istri-istri juga yang rambutnya rontok. Lihat teman kiri kananmu yang rambutnya rontok. Kenapa? Dia juga bingung mau masak apa. Kan gitu. Tapi anak tuh gak pernah mikir. Pokoknya bangun tidur, dia bangun, dia berdoa, langsung dia main. Pokoknya ada aja makanan pagi, siang, dan sore. Allah pun demikian. Yang terakhir, bilang pada teman kiri kananmu, ini yang terakhir. Yang pertama, bergaul dengan Allah kita semakin mengenal suara Allah. Yang kedua, bergaul dengan Allah kita akan dipromosikan naik dan gak turun. Yang ketiga, bergaul dengan Allah, hidup kita akan jadi berkat bagi keturunan kita. Amin. Yang keempat, bergaul dengan Allah, setiap hari kita akan alami mujizat. Yang terakhir, bergaul dengan Allah, kita akan selalu diingat oleh Allah. Pemain musik naik ke mimbar dulu dong. Mimbar ya? Robo dong mimbar ini. Naik apa? Panggung ya? Salah sebut nanti saya dituntut lagi sama Pak Budi lagi. Mimbar gua rusak gara-gara Welling minta supaya pemain musik naik ke mimbar. Semua robo sini mimbar. Oke, Kejadian pasal 8 ayat 1. Kejadian pasal 8 ayat 1. Yang siap baca katakan amin. Yuk kita akan baca sama-sama. Bagian A-nya saja saudara, bagian A-nya saja. Yuk kita baca, 2, 3. Maka Allah mengingat Nuh. Lanjutnya dikatakan dan segala-segala itu Allah juga ingat binatang-binatang yang ada di Batra itu. Allah ingat Nuh. Enggak disebut istrinya, anaknya, menantunya, enggak. Ketika Allah tahu kau bergaul akrab dengan dia, namamu ada di hati Allah. Amin. Dia selalu ingat engkau. Dia selalu ingat engkau. Ketika kau sulit, ketika kau menangis karena persoalan, Allah ingat engkau. Ini Kejadian 8 ayat 1 ini beda dengan Kejadian 8 ayat 13. Kejadian 13 ayat 8 ayat 13, air sudah kering. Kejadian 8 ayat 1 masih ada air. Sementara bumi masih penuh dengan air. Nuh, istri, anak, menantu dan seluruh binatang ada di Batra. Nuh tidak pernah melupakan. Nuh ingat. Ada satu pendeta, saya senang sekali dengan istilah yang dia pakai. Ketika dia sakit, saudara. Dia sakit. Dia gak punya banyak uang. Tuhan lakukan mujizat untuk dia. Apa doanya? Dari ceritanya dia bilang begini. Ketika aku sakit, dia hanya bilang begini. Tuhan, ingatlah aku. Ini namaku. Aku percaya aku ada di hatimu. Sembuhkanlah aku. Dan Tuhan betul menyembuhkan dia, saudara. Tuhan ingat. Karena dia orang yang bergaul dengan Allah. Kita tidak cukup dan jangan bangga hanya jadi orang Kristen. Yang hanya kita berdoa dan baca Alkitab pada hari Minggu. Tapi mulai hari ini. Kau punya saat teduh pagi hari, puji Tuhan, itu baik dan sangat baik.
Kau punya jam doa sebelum tidur malam, itu baik. Tapi yang Tuhan mau hari ini, Tuhan ingatkan kita, karena engkau anak dan Allah itu Bapa. Dan dia tidak pernah mengajarkan sebuah ritual atau liturgi. Karena hubungan antara Bapa dan anak bukan berprinsip agama. Tapi hubungan. Allah mau, di mana saja engkau ada, kemana saja kau pergi. Banyaklah kau berbicara kepada Tuhan. Di mobil kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Di motor kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Di kereta kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Di pesawat kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Ada banyak tempat kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Saat kita berjalan kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Kita bisa bergaul dengan Allah. Saya mau tutup dengan satu cerita saya. Saya setiap hari ada di sepeda statis. Kadang saya setel radio, kadang saya setel TV. Untuk apa? Untuk dengar berita. Untuk apa? Dari situ saya punya pokok-pokok doa, saudara. Sementara saya di sepeda statis, saya berdoa untuk apa yang terjadi yang diberitakan di radio atau di televisi. Saya bergaul dengan Allah. Istri saya ketika di jalan ada orang yang mengalami gangguan, dia langsung bilang, Tuhan tolong ibu itu. Dia sedang mengalami stroke sehingga dia sedang berlatih berjalan. Saat kami jalan, tiba-tiba ada orang bengong di jalan. Tuh Hana langsung bilang, Tuhan berkati orang itu yang bengong di jalan. Supaya dia punya jalan keluar untuk setiap persoalan. Kita bisa bergaul dengan kita melihat kiri kanan kita dengan Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak waktu bergaul dengan Allah. Yang mau katakan amin. Nada di G. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Saudara tutup mata, kita berdiri di hadirat Allah. Saya mau bertanya, ada seberapa lama dan seberapa banyak waktu yang saudara pakai untuk bergaul dengan Allah dalam hidup ini? Kalau engkau hanya berdoa pagi, sore, 5 menit, saudara belum bergaul dengan Allah. Nggak heran kalau saudara sering stres, karena saudara tidak bisa mendengar Allah tuntun hidup saudara setiap hari. Kenapa saudara frustasi? Karena saudara tidak alami mujizat. Saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan dalam hidup ini. Bagaimana mengembangkan bisnis. Bagaimana kita bisa menjadi berkat. Bagaimana kita bisa alami mujizat dan kemenangan. Kalau saudara selama ini hanya berdoa 5 menit pagi, 5 menit sore. Saudara sedang menjalani agama bukan hubungan. Mari kita berubah saudara. Allah sebagai Bapa, dia mau ingetin kita. Mari bergaul dengan Allah. Mari berfellowship dengan Allah. Di mobil, di motor, di jalan, di mana saja kau bisa lakukan itu. Kalau saudara mau ambil komitmen hari ini,
Saudara mau berkata, Tuhan, aku mulai terbuka. Aku mau bergaul dengan Engkau, Tuhan. Bahwa saudara boleh taruh tangan kirimu di dada. Katakan, Tuhan, aku mau berkomitmen. Sebab saya percaya apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ketika engkau berkomitmen untuk bergaul dengan Allah. Untuk berdoa sementara di mana saja engkau ada. Engkau mau berdialog, mau berfellowship dengan Allah. Saya percaya Allah juga mau memberkati saudara. Allah tahu hari esokmu. Seperti Allah tahu 100 tahun kemudian apa yang akan terjadi di bumi. Allah cerita pada Nuh. Bapa di sorga, engkau lihat anak-anakmu yang punya komitmen yang luar biasa. Mereka mengasihimu dan mereka mau bergaul dengan engkau. Ampuni kesalahan kami jika selama ini kami hanya memiliki sebuah konsep doa pagi dan doa malam. Tetapi hari ini kami tahu kau ingatkan kami kembali untuk kami bisa melaksanakannya dengan satu cara untuk kami bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Saat pagi kami berdoa, saat malam kami tidur kami berdoa, itu baik. Dan kami tahu di jam-jam yang lain pun kami bisa bergaul dengan Allah. Kami bisa berbicara dengan Allah. Kami bisa share dengan Allah. Dan kami bisa juga mendengarkan Allah berbicara pada kami. Tolong kami untuk bisa melaksanakannya ini Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Yang memiliki hubungan antara Bapa dan anak. Dan bukan lagi menjalani kekristenan sebagai agama. Terima kasih Allah, berkat-Mu turun atas mereka, teguhkan hati mereka supaya keputusan itu bukan hanya diambil hari ini. Komitmen itu bukan ada di sini, tapi komitmen itu mereka lakukan setiap hari. Mulai dari tempat ini mereka keluar, mereka bergaul dengan Allah dan mereka akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Allah, berkat-Mu turun atas bisnis mereka. Mujizat terjadi untuk keuangan mereka. Mujizat terjadi untuk sakit penyakit mereka. Mujizat terjadi untuk pemulihan rumah tangga mereka. Mujizat terjadi untuk anak mereka. Mujizat terjadi untuk menantu mereka. Mujizat terjadi untuk setiap karier di jalan-jalan yang benar, di jalan-jalan-Mu. Mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Sekarang yang percaya doamu dan dijawab oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mulai keluarkan suaramu, mari menyembah Dia. Hikarala mayarala.